pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan Kak Kiki dan Kak Evoni dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. juga dengan tim musik kita yaitu Kak Elsa dan Bang Yohan. Adik-adik, untuk sebelum kita mulai ibadah hari Minggu ini, kakak mau kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh kita mulai. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu. Dengan perkataan dan perbuatan kami, pimpin dan ajarilah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih bersukacita dalam nama Tuhan? Saat ini kakak akan ajak adik-adik untuk bersukaria dalam nama Tuhan. Kita naikkan lagu pujian kita, Halo Halo Hola Hola. Sapa mama papa atau abang kakaknya ya, kita nyanyikan. Hola,
lagunya? Kita naikkan lagu pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Musik. Yang ditulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Waktu itu orang Yahudi bertanya nih kepada Tuhan Yesus, apa hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Adik-adik ada yang tahu nggak? Itu yang sering kita baca, hukum pertama sampai hukum ke-10. Yang mana yang paling utama? Nomor 1 kah? 2 atau sampai dengan nomor yang ke-10? Nah, lalu Yesus menjawab orang banyak itu. Kata Yesus, apa hukum yang terutama? Kasihilah. Kasihi siapa kira-kira ya adik-adik? Ayo, ada yang tahu kira-kira Tuhan Yesus mau kita mengasihi siapa? Tuhan Allahmu. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah? Inang Pendeta. Di dalam Matius 22 ayat 37 katanya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang sama dengan itu kata Tuhan Yesus, kasihilah. Kasihi siapa ya adik-adik? Ada yang tahu kira-kira kasihi siapa? Ya, benar sekali. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia. Wah, ternyata hukum kasih itu membentuk salib ya adik-adik. Ya, karena di dalam salib kita diajari mengasihi. Jadi apa hukum yang utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama manusia. Selamat menjalankan ya adik-adik. Dah. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mariati. Tetapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dari Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan yuk. Terang bagi jalan.
adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur serta terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami dan memberikan napas kehidupan pada kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, urapi kami satu persatu Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Tema kita hari ini, mengasihi Yesus. Nah, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lisa Tambunan yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku tahu kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Terima kasih Lisa untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat enggak nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Ya, benar. Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Simon Petrus ini sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, pekerjaannya adalah seorang penjala ikan atau nelayan. Nah, setelah dia dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya, dan dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan dia merasa bersalah dan dia merasa berdosa, sehingga dia merasa tidak layak dirinya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dia kembali lagi menjadi nelayan, yaitu penjala ikan. Minggu yang lalu adik-adik masih ingat cerita tentang firman Tuhan? Masih ingat enggak? Iya, masih ingat ya, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Nah, mereka mendapat ikan yang banyak dan mereka membakar ikan hasil tangkapannya. Murid-murid makan bersama, di situ ada Simon Petrus. Nah, mereka makan bersama, sarapan bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah mereka selesai sarapan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Lalu jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus lagi berkata kepada Simon, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus juga berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di situ Simon Petrus masih biasa, tapi dia agak kaget. "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Nah, untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu dia sedih hatinya. Dia menjawab, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tapi di situ sambil sedih hatinya, sambil seperti mau menangis rasanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dengan sedihnya Simon Petrus melihat menatap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mengasihi kita? Mengasihi dong. Mengasihi dong, Kak. Masa Tuhan Yesus juga mengasihi kita? Apa buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita? Nah, adik-adik tahu nggak? Buktinya adalah kita masih diberi napas kehidupan, kita diberi kesehatan, dan kita diberi kecukupan. Kita menikmati hari-hari kita dengan bahagia bersama keluarga kita. Nah, sekarang kakak tanya, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi dong, Kak. Apa buktinya? Nah, buktinya bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik tidak nakal, adik-adik tidak berantem kepada kakak atau adik, dan adik-adik juga sayang kepada mama papa, mematuhi segala perintah mama papa. Sama dengan keinginan Tuhan Yesus agar kita mengasihi Tuhan Yesus itu dengan cara kita menuruti perintah Tuhan dan kita selalu berbuat kebaikan. Untuk itu adik-adik, ayolah marilah kita kerjakan yang terbaik buat Tuhan agar Tuhan tetap mengasihi kita dan menyayangi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru kami dengar. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kakak saat ini punya game sekolah minggu yang berjudul Tebak Angka di dalam Alkitab. Gimana Kak Kiki caranya? Kasih tahu dong. Cara bermainnya sangat mudah. Nanti kakak akan memberikan angka pada adik-adik yang ada di dalam Alkitab. Contohnya angka 40. Angka 40 apa ya Kak? Contohnya yang ada di dalam Alkitab. Aku sih tahu, tapi kayak adik-adik lebih tahu deh. Kira-kira yang berhubungan dengan angka 40 apa? Yaitu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Selain itu sejarah bangsa Israel. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, dia berada di padang gurun itu selama 40 tahun. Lama bukan? lama sekali Kak. Nah itu yang berkaitan dengan angka 40 adik-adik ya. Ada 2 peristiwa di dalam Alkitab. Selanjutnya angka berapa lagi yang kita kasih Kak? Nah kakak mau memberikan angka 3. Aku tahu gampang banget itu 3. Lalu angka 5. Selanjutnya angka berapa ya Kak? Angka 7, angka hoki. Dan yang terakhir angka 10. Masih satu lagi Kak. Oh masih satu lagi ya? Setelah 10, 12. Ya. Nah, apa aja tuh peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang berhubungan dengan angka? Adik-adik kerjakan ya. Kirim jawabannya ke kakak sekolah minggu secepat mungkin. Ya ditunggu ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, games tadi ada hadiahnya loh Kak Kiki. Ya ada. Siapa yang mau? Pasti semua yang mau ya. Tapi ada syarat ya adik-adik. Apa tuh syaratnya? Dari games tadi, adik-adik harus catat sebanyak mungkin peristiwa apa saja yang berhubungan dengan angka tadi. Misalnya tadi 40. Angka 40 ada 2 peristiwa ya. Nah, kakak mau adik-adik dari angka tersebut sebutkan peristiwa sebanyak mungkin. Yang paling banyak jawabannya, kakak akan kasih hadiah yang menarik loh. Sudah siap Kak Kiki? Siap dong. Kita tunggu adik-adik ya. Terima kasih. Jangan lupa. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love
Tetap semangat dan kerjakan aktivitas kalian ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan sebagai respon firman Tuhan, kakak mau kita menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita bernyanyi ya. Adik-adik, firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita sudah memberikan persembahan, sekarang saatnya kita mau berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.